Kakak kenal. Ya, oke. Oke nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan Nusantara. Alhamdulillah, sekarang kami berada di salah satu areal pertanaman padi hibrida Intani 602 dengan paket pendampingan dari PT BISI dan PT Multi Sarana Indotani Cap Kapal Terbang. Di samping saya sudah berada mendampingi saya selaku petani milenial. Beliau salah satu pelopor padi Intani hibrida 602 yang berada di Kabupaten Sidrap yang terkenal dengan lumbung pangan. Salah satu lumbung pangan yang ada di Indonesia dan pemasok beras terbesar untuk Indonesia. Alhamdulillah, padi hibrida beliau sudah masuk fase pembuahan atau generatif, dan nanti kita dalam acara ini petani bisa bincang santai bersama Bapak Suhail Sudirman. Alhamdulillah beliau sudah ada hadir di tengah-tengah kita, dan ingin nanti kita bisa langsung bertanya kepada beliau juga melalui room chat apa kiat-kiat sehingga padi hibrida yang beliau tanam, khususnya padi Intani 602, bisa berhasil ditanam pada musim atau MT2 di tahun 2022. Mungkin Pak Suhail bisa menjelaskan tahap-tahap proses mulai dari perendaman benih, pembibitan, dan sampai proses padi Anda sudah masuk fase berbuah. Silakan Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa melaksanakan live streaming di areal persawahan, dan tak lupa pula kita sampaikan salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pembawa keselamatan bagi kita semua. Sebelum saya menjelaskan perlakuan padi pada padi hibrida Intani 602 ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Suhail, tempat tanggal lahir di Pangkajene, Kabupaten Sidendring Dapang, pada tanggal 20 Juni 1986. Saya berdomisili di Kabupaten Nrekang, tepatnya di Maroangin, Kecamatan Mewah. Untuk pertama-tama, sebelum saya menjelaskan tentang perlakuan pada padi Intani 602, terlebih dahulu mungkin banyak sahabat petani yang bertanya, apa sih itu padi hibrida? Saya sendiri juga masih kurang paham apa itu padi hibrida. Sempat tadi siang saya browsing di Google untuk cari tahu apa itu padi hibrida. Iya. Di sana saya dapat informasi padi hibrida itu adalah padi kualitas unggul, di mana proses untuk mendapatkan benih padi hibrida itu sangat panjang. Terus padi hibrida itu didapat dari persilangan padi tetua, betina, dan jantan, di mana prosesnya itu sangat panjang. Dan mungkin juga ada yang bertanya, apa sih keunggulan padi hibrida? Saya juga masih kurang paham apa keunggulan. Cuma di siang tadi saya coba juga browsing. Untuk keunggulan padi hibrida itu ada 5. Yang pertama, dia kuat di pengakaran, sehingga padi hibrida itu terkenal kokoh dan tahan rebah. Kemudian yang kedua, untuk padi hibrida itu potensinya tinggi.
tadi siang saya sempat baca juga di beberapa artikel. Di situ menjelaskan bahwa padi hibrida itu unggul sekitar 20 sampai 40% dibanding dengan padi non hibrida atau inhibrida ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya dia mempunyai malai yang panjang dan besar sehingga untuk bobotnya lebih berat dan menghasilkan beras super. Terus selanjutnya kalau untuk jumlah bulir per malainya itu saya dapat informasi di beberapa situs juga bahwa padi hibrida itu dalam satu malai itu menghasilkan 280 sampai 320 butir per malai ya, seperti itu Pak. Jadi itu tadi untuk memperkenalkan apa itu padi hibrida ya. Karena mungkin banyak petani termasuk saya juga yang baru pertama tanam padi hibrida ini masih kurang paham apa itu hibrida ya. Kemudian selanjutnya mungkin juga ada yang bertanya apa perbedaan padi hibrida dengan padi non hibrida atau inhibrida yang seperti ini ya. Kalau padi hibrida itu tadi yang pertama dia hasilnya tinggi dan tahan rebah. Kemudian untuk penanaman untuk mendapatkan benih padi hibrida itu sangat susah. Jadi otomatis kalau di pasaran mungkin masih banyak teman-teman yang susah menjumpai padi hibrida, benih padi hibrida. Sedangkan untuk padi-padi yang pada umumnya yang kita tanam itu sangat mudah kita dapat karena kita tanam musim ini, musim depan masih kita bisa gunakan benihnya untuk benih. Sedangkan padi hibrida itu kita tanam sekarang, untuk hasil padi hibrida yang kita panen sekarang itu tidak akan bisa digunakan untuk panen musim berikutnya. Ya, seperti itu. Kemudian saya akan jelaskan untuk perlakuan saya mulai dari persemaian sampai dengan saat ini. Yang pertama, saya melakukan penghamburan benih pada persemaian itu tanggal 29 April dengan aplikasi perendaman di lahan di benih yaitu Trico Plus AP ya, dengan perendaman 2 hari dan di rumah sekitar 1 hari ya. Selanjutnya di umur 1 minggu saya melakukan pemupukan di lahan persemaian dengan aplikasi Ventura dengan campuran pupuk urea sebanyak 1 ember atau kurang lebih 10 kg seperti itu. Oke. Jadi Pak ya, sedikit saya potong sebelum kita lebih jauh melangkah ke belakang. Mungkin untuk paket Trico Plus yang sudah dilakukan tahap perendaman, mungkin ada nilai manfaat dari Trico Plus itu tersendiri di proses perendaman supaya pemirsa atau pejuang pangan juga tidak penasaran apa itu Trico Plus. Kalau untuk Trico Plus ini sudah 2 musim saya gunakan. Saya perhatikan di benih, biji benih itu keluar kecambahnya itu secara merata. Oh, serempak ya, seragam. Ya, seperti itu Pak kalau di persemaian. Ya. Untuk di lahan setelah kita menggunakan dengan pemupukan atau dengan penyeperian ke lahan ya, persawahan atau padi, itu akarnya terlihat kuat dan kokoh ya, bersih. Jadi perakaran di sekitar tanaman itu putih ya? Iya, putih ya. Oh ya. Gimana setelah pindah tanam? Performa dari tanaman, apakah terlalu stres atau bagaimana? Oh ya. Kalau untuk itu Pak, setelah mengaplikasikan Trico Plus AP pada lahan persemaian, itu tanaman padinya tidak terlalu stres. Biasanya kan kalau pada umumnya itu stres padinya itu setelah pindah tanam 7 hari ya. Kalau menggunakan Trico Plus AP itu stres padi itu hanya berkisaran 3-5 hari. Oh ya, itu salah satu manfaat dari penggunaan Trico Plus di awal ya Pak ya. Sedikit tambahan juga Pak, mungkin salah satu juga rahasia di musim sebelumnya ya, padi Impari 32 yang saya tanam itu mungkin tidak rebah karena ini juga ya. Karena saya aplikasikan juga ini terkenal Impari 32 itu terkenal Impari 32 itu rebah Pak ya. Mungkin karena salah satu juga ini
dia memperkuat akar, memperkokoh batang sehingga padi tidak mudah rebah. Ya, itulah Oke, tadi teknik salah satu, misalnya pemirsa atau pejuang pangan biasa menanam varietas Impari 32 yang terkenal biasa roboh. Iya. Alhamdulillah di MT lalu sesuai dengan apa kayak Intani, kokoh batangnya. Dan di MT 2 ini tanam Impari kalau 32 untuk lagi. musim ini saya tanam Impari 32 di dua lahan, di dua hamparan lahan sekitar kurang lebih 80 are. Nanti kita tunggu juga hasilnya, mudah-mudahan tidak rebah untuk musim ini. Ya, alhamdulillah. Jadi itu tadi para pemirsa di seluruh Nusantara, paket Trichoplus AP itu ternyata bukan hanya sebagai fungisida. Jadi dia bisa memperkokoh perakaran yang ada di dalam tanah sehingga tanaman padi kita itu tahan rebah. Iya. Selanjutnya tadi saya lihat memakai paket Ventura di persemaian. Itu manfaatnya apa, Pak? Kalau untuk Ventura itu saya aplikasikan di persemaian pada saat pemupukan sekitar umur 7 hari setelah sebar benih. Saya aplikasikan dengan ini Ventura Trichoplus ditambah dengan urea 10 kg. Ini manfaatnya untuk mencegah atau mengatasi penggere batang dan wering pada lahan persawahan. Seperti itu. Jadi Trichoplus AP ini bukan hanya untuk dipakai di perendamannya. Iya. Nah, dipakai di tahap pemupukan di persemaian. Iya. Nah, itu. Ini Trichoplus AP sudah saya gunakan sebanyak 3 kali di perendaman benih, pemupukan dan penyemprotan di umur 7 hari setelah pemupukan pertama. Oh ya. Jadi Tricho ini selain bisa dicampur dengan pupuk, bisa juga diaplikasikan secara penyemprotan. Iya, betul, Pak. Oh ya, itu para pemirsa kelebihan dari paket Trichoplus ini. Nah, mungkin bisa dilanjut, Pak. Kemudian setelah melakukan pemupukan pada umur 20 hari atau tepatnya tanggal 19 Mei 2022 dilakukan pindah tanam. Setelah pindah tanam berumur sekitar 15 hari setelah pindah tanam, saya melakukan pemupukan dengan dosis pupuk yang saya gunakan itu 50 kg Posca ditambah 10 kg urea, dan kembali saya menggunakan Ventura dan Trichoplus AP dengan tujuan yang sama di persemaian, yaitu untuk menghindari, mencegah wereng dan hama penggere batang dan untuk memperkuat perakaran dan batang pada padi. Seperti itu, Pak. Tadi itu dijelaskan, mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk masalah dosis pupuknya, Pak. Untuk luasan berapa, kenapa memakai pupuk pertama urea dan NPK? Ya. Jadi untuk penggunaan pupuk pertama itu dosis 50 kg urea ditambah 50 kg Posca ditambah 10 kg urea. Itu saya gunakan di lahan sekitar 28 sampai 30 hari, Pak. 30 hari. Iya, seperti itu. Tadi saya lihat dosis NPK lebih tinggi daripada dengan dosis urea. Itu kenapa, Pak? Oh, seperti ini, Pak. Karena pengalaman dari musim sebelumnya ada beberapa lahan saya yang terkena kresek. Dan kita juga lihat musim saat ini, kita prediksi musim kemarau mulai Juli. Tapi ternyata Juli itu masih hujan, Pak. Jadi salah satu cara untuk mengantisipasi serangan hawar daun bakteri atau kresek, kita kurangi penggunaan pupuk urea yang mengandung nitrogen dengan kita gantikan Posca. Inilah salah satu kunci awal untuk mencegah timbulnya penyakit kresek, Pak, karena musim lalu kita sudah pengalaman. Di sini pemirsa, lahan Pak Suhaili sendiri musim lalu terkena penyakit hawar daun atau kresek. Itu salah satunya faktornya penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi, apalagi musim hujan itu hari sangat tinggi juga. Sampai untuk sekarang pemilihan MT2 benih juga sangat berpengaruh, Pak. Jadi benih juga sangat berpengaruh. Karena musim lalu saya terlalu
memakai galur. Oh Iya, iya. Jadi lebih baik beralih ke salah satunya tadi Ya, padi hibrida. hibrida. Iya. Oh ya, walaupun jadi tadi di awal Pak Suhail menjelaskan melihat di Google untuk deskripsi dari padi hibrida. Apakah sudah sesuai yang di aplikasi Google untuk deskripsi padi hibrida dengan padi hibrida Intani 602 untuk masa sekarang? Iya, oke. Itu di Google tadi, Pak, ada beberapa referensi. Itu referensi juga saya dapat, bukan istilahnya artikel yang dibuat-buat. Ya. Itu ada dari beberapa penelitian. Ya. Apakah dari mahasiswa atau penyuluh. Kebanyakan itu yang melakukan di situ daerah-daerah Jawa, Pak. Ya. Di sana Di luar Pulau Jawa baru ini. ya, kalau untuk Pulau Jawa mungkin saya rasa masih kurang, Pak. Ya. Ya, seperti itu. Kalau sesuai yang saya dapat di Google sampai saat ini kurang lebih sama lah. Ya. Istilahnya tidak beda jauh yang saya dapat di Google dengan yang ada di kenyataan di lapangan. Oh iya. Cuma satu yang belum kita tahu hasil akhir. Hasil Mudah-mudahan akhir, hasil iya. akhirnya sesuai dengan yang ada di Google. Nah, Karena kalau di Google itu, Pak, untuk padi hibrida, kan padi hibrida banyak macamnya, Pak, ya. Iya. Padi hibrida kalau di Google itu dia hasilnya bisa lebih tinggi 20%, bahkan sampai 1/2 lebih tinggi dibanding padi yang hibrida. Hibrida. Iya. Jadi misalnya kalau padi non hibrida dia potensi hasilnya 7 ton. Iya. Jadi Intani hibrida 602 ini sampai bisa Kalau- 11 ton. Ya, seperti Gitu, itu tadi, ya. Pak, yang saya dapat di Google. Untuk padi hibrida ini bisa mencapai, kalau misalnya padi hibrida misalnya si Herang, Impari atau Mekongga, itu kalau dia rata-rata per ton per Per hektarnya hektar. itu 6 sampai 7 ton. Kalau padi hibrida ini di sana tadi saya dapat informasi 10 sampai 12 ton per hektar. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, mungkin nanti kita bisa Iya. lihatlah, karena ini yang sudah di depan mata ini, kita Iya, Pak. tinggal menunggu hasil apa sudah sesuai dengan deskripsinya. Iya, betul. Mungkin bisa dijelaskan tadi kita kembali lagi hal-hal apa yang memang sudah sesuai dengan deskripsi dari yang Bapak Suhail dapatkan di Google dari Intani 602. Ya, itu yang saya dapat di Google itu yang kelebihannya tadi, yang keunggulan dari hibrida. Itu yang pertama, dia pengakarannya kuat, Ya, tahan rebah. ya. Jadi di hibrida Intani 602 ini sudah sesuai. Iya, sesuai, Pak. Oh, ya. Kemudian selanjutnya untuk itu peranakan, untuk Ya, anakan anakan, itu dia bisa lebih cepat dibanding padi hibrida. Artinya begini, kalau padi hibrida itu masa peranakan sekitar sekitar umur 3 minggu lah, 2 minggu. Iya. Kalau padi hibrida ini dia bisa masa peranakannya itu karena stres tidak terlalu lama, mungkin dia bisa di masa peranakan itu sekitar umur 2 minggu, 1-2 minggu. Oh, iya. Iya. Jadi kemarin mungkin sempat dihitung berapa anakan sebelum keluarnya malai. Kalau anakan ini, Pak, ya seperti kita lihat ini menghampiri 30 lah, 20 sampai 30 Itu per rata-rata ekor, ya. Kemarin kalau tidak salah yang ditanam itu per lubang antara 2 sampai 3 ya. Iya, seperti itu, Pak. 2 sampai 3. Mungkin bisa diceritakan lagi kiat-kiat atau proses pendampingan pestisida yang dipakai, Pak. Oke, saya lanjut kembali. Untuk sampai saat ini perawatan yang saya aplikasikan di padi hibrida ini, pemupukan sebanyak 2 kali, dan untuk penyepraian itu untuk penyemprotan baru 3 kali Ya, sampai sampai detik saat ini ya. ini. Ya, sampai Ya. saat ini. Dibanding dengan musim-musim sebelumnya, boleh dikata perawatan untuk padi hibrida ini lebih enteng. Oh, Ya, ya, lebih itu gampang, karena nilai kalau untuk plusnya. musim-musim sebelumnya itu sampai dengan saat ini keluarnya malai, saya sudah melakukan penyempraian 5 kali, Ya. penyemprotan 5 kali. Dan kita bisa lihat Iya. untuk hama dari penggerik batang itu mau dikata tidak ada ya, Pak. Ya, mudah-mudahan Iya, aman, ada. Pak. Kita sangat Iya. berharap. Ya. Ini yang bikin was-was ini Ya, yang kemarin, kemarin batang iya. ya. Sampai saat ini pun, Pak, nanti kita bisa
aman di penggere batang setelah Tunduk ya. padi ini menunduk, Ya. ya menguning. Ya. Kalau masih begini masih rawan mungkin padi, Ya, masih masih rawan. biasa ya. ya masih rawan. Jadi selain Adapun- dari paket Ventura, Iya. tadi kan diceritakan atau disampaikan 3 kali aplikasi penyemprotan. Penyemprotan, iya. Itu paket pestisida apa saja dan apa gunanya? Iya, oke. Kalau untuk penyepraian pertama itu Pak, saya gunakan ini Trisula ditambah dengan ini Cipermax, dan ini saya pakai lagi untuk Trichoplus AP. Oh iya iya iya. Ya, untuk merangsang peranakan kembali pada tanaman padi setelah 7 hari pemupukan pertama. Ini aplikasi penyemprotan pertama. Iya, penyemprotan pertama Pak, ya. Untuk Seperti itu. penyemprotan kedua, Untuk penyemprotan kedua, saya gunakan ini kembali lagi menggunakan Crumble Crab untuk penggere batang, dan ini menggunakan Azoxa Plus untuk pencegah krese, patah leher atau blast. oh, Ya, seperti iya. itu Pak. Tadi baru dua kali aplikasi penyemprotan. Ya, Yang di awal itu Trisula Cipermax dan Trichoplus, dan di aplikasi kedua yaitu paket Crumble Crab dan Azoxa Plus. iya. Kenapa berbeda? Kenapa bukan di aplikasi kedua itu kita pakai Trisula kembali. Trisula Cipermax? Iya, karena begini Pak, yang saya juga aktif di sosial media, Iya, ada beberapa teman di situ. Kalau untuk hama itu diusahakan ada selang-seling antara penggunaan pestisida. Misalnya untuk saat ini kita menggunakan bahan aktif Ya, monosultap, ya. dan untuk Crumble Crab ini kita juga menggunakan apa ini? Abamectin. Ya, abamectin ya. Ya. Jadi begitu. Salah satu untuk mencegah resistensi hama pada tanaman padi, kita harus melakukan perolingan pada penggunaan pestisida seperti Ya, itu Pak. jadi Itu saran dari beberapa teman ini di sosial media. teknik untuk mensiasati supaya hama ini tidak Terjadi resistensi. iya. Ya. Jadi kebal ya. Iya, kebal. Jadi intinya antara paket Trisula dan Crumble itu tujuannya sama. Iya, untuk Cuma penggere yang batang. membedakan di sini Bahan adalah aktif. bahan aktif. Nah, Iya. ini teknik yang bisa dicontoh oleh para pejuang pangan untuk mengatasi hama yang tadi penggere batang, hama wereng, pelipat daun dan lain-lain. Iya, iya. Nah, untuk aplikasi ketiga, Kalau karena untuk tadi aplikasi sudah 3 kali ketiga aplikasi. ini Pak, saya menggunakan ini. Ah, Terus terang ini produk andalan saya ini Pak. Sampai saat ini sudah memasuki musim keempat saya gunakan ini, iya. dan Jadi alhamdulillah ini salah satu produk wajib. ya, Nah. ini salah satu produk wajib dan produk andalan bagi saya. Iya. Karena pertama kali saya pakai ini setelah penyemprotan, 5 hari setelah penyemprotan sudah terlihat sekali Iya. efeknya, hasilnya. Malai keluar. Mulai keluar Serempak atau serentak, bagaimana, Pak? daun bendera tinggi, Ya. ya seperti itu Pak. Langsung terlihat Tetap hijau, ya. hijau Oh, seperti ini. iya, iya, iya. Kita pilih Mungkin ada nilai plus dari paket bom sehingga Pak Suhail selalu mengandalkan paket bom padi ini. Oke, awalnya saya pakai ini karena lengkap, Ya. tapi tidak sengaja tadi di Google juga dapat referensi bahwa paket bom padi ini adalah paket lengkap pupuk dan pestisida. Oh iya iya. Seperti iya, itu, iya, paket lengkap pupuk dan pestisida. Jadi kita sebagai petani tidak pusing lagi iya. untuk pencegahan apa yang harus kita pakai, apa yang harus Ya. kita campur. Ya. Karena kalau dalam paket bom padi ini sudah lengkap. Ada paket pupuk, Ya, mungkin bisa dibuka Pak ya. ada paket pupuk, Nah, ini paket bom padi. ya. Ya. Ada paket pupuk ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan pupuknya ini cuma mengandung nitrogen atau bagaimana? Kalau ini pupuk ada mengandung nitrogen. Nah, ini P2O SP36. Ya. Ada SP36, ada kalium, KCl dan ZN. dan ada ZN, ya, Ya. sin. Sin, ya. Jadi seperti itu. Pada masa vegetatif Pak, Iya. ya, pada masa vegetatif ini tumbuhan itu membutuhkan seperti ini. Ah. Sedangkan untuk penggunaan pestisida lain jarang kita jumpai yang ada pupuknya seperti ini. Iya. Itu saya gunakan. Kemudian selanjutnya di sini ada juga paketnya Rekor. Rekor Plus dan Biges. Rekor Plus ini dia berfungsi sebagai fungisida.
sebagai pengganti dari Asoksa Ya. Dan atau ya seperti itu. Oh, jadi setiap musim Pak Suhail ini baik fungisida dan insek untuk satu kali aplikasi itu, aplikasi kedua tidak paket insek dan fungisidanya yang sama. Dia memakai paket insek dan fungi itu secara bergantian, Ya, supaya itu tadi intinya tidak terjadi resistensi kekebalan atau pada hama. kekebalan pada hama. Nah, ini yang bisa dicontoh bagi para pejuang pangan yang ada di Nusantara. Dan masih ada mungkin Pak paketnya Dan dari ini paket Bom Padi. paketnya Biges. Biges. Biges 40 EC. Ya. Ini Biges di masa generatif. Ya. Dia berfungsi untuk merangsang padi, merangsang untuk peranakan padi ya. Iya. Itu Ya, di awal. Di awal. Kalau untuk masa pembuahan begini, untuk masa generatif, ya itu untuk merangsang malai keluar secara serempak seperti Ya. itu. Dan saya tambahkan, selain itu dia memang khusus untuk pengisian bulir padi. Iya. Dan nanti mungkin tinggal satu kali aplikasi ya Pak, Iya, tinggal satu kali untuk aplikasi. paket bom padi. Mungkin masih ada satu Pak isinya Oh, yang ini. tertinggal. Di sini masih ada paket Besmor. Besmor. Ya. Ya, ini Besmor sangat bermanfaat juga, di mana pada musim ini kita ketahui bahwa sering terjadi hujan, Ya. apakah itu di sore hari, Ya. di malam hari. Ya. Jadi dengan penggunaan Besmor ini, ketika terjadi hujan, maka apa yang kita aplikasikan pada padi itu insya Allah tidak akan luntur. Ya. Karena ini berfungsi sebagai perekat, penembus, dan Perata. ya perata. Seperti Jadi itu. mungkin kemarin itu waktu aplikasi sore, malamnya hujan. Gini Pak, kan saya aplikasi ini pagi. Ya. Ternyata di malam hari jam 10 malam hujan. Ya. Saya bisa tidur nyenyak karena pakai ini Pak. Wah, ini Ya, oke. salah satu kunci dari Besmor. Kalau setelah aplikasi para pejuang pangan mau tidur nyenyak, otomatis pakai Besmor sebagai pelindung supaya air hujan itu tidak menetralkan aplikasi yang Iya. sudah kita lakukan. Mungkin masih ada Pak trik sehingga tanaman padi hibrida Pak Suhail ini kayaknya wah insya Allah nanti akan sesuai dengan hasil yang kita harapkan, yaitu 10 sampai 11 ton. Ini bukan Iya. ubinan Pak ya, Iya, nanti iya. kita hasil Hasil real. real, Iya betul Pak. hasil real. Saya tambahkan sedikit untuk di aplikasi ketiga, saya menambahkan ini karena itu hari datang Pak Wangsa sama Pak Tomo, Iya. ada paket diberi, Iya. jadi saya masukkan ini. Jadi kembali saya antisipasi untuk penggere batang Iya. Pak, karena kita sebagai petani sangat was-wasnya itu di masa seperti ini, ada Iya. yang kita kenal Iya. penggere batang Iya, betul. atau sundap padi ya, Sundap. ya Iya. sundap itu yang biji malai itu Atau putih orang tidak berisi. Bugis biasa bilang Asiloli, masoko ya, aji. asiloli. Asiloli, ya. Asiloli. Jadi untuk mengantisipasi saya menggunakan kembali trisula. Jadi untuk pencegahan penggere batang itu rutin saya gunakan secara Ya. bergantian. Di pertama pemupukan pentura, kemudian aplikasi kedua trisula, kemudian aplikasi ketiga crumble crab, Ya. dan yang terakhir kembali ke trisula. Trisula. Seperti itu. Adapun Jadi, tadi yang intinya di sini sebelum kita memakai produk-produk dari cap kapal terbang atau PT MSI itu melakukan pengamatan terlebih dahulu Pak ya. Ya, seperti itu Pak. Karena kita juga petani, walaupun tidak rutin ke sawah, yang Ya. penting setiap kita datang ke sawah selalu melakukan pengamatan. Ya. Apakah misalnya di areal persawahan, di pematang sawah kita keliling Jadi sambil mengamati. tidak hanya melihat tetangga sawah menyemprot, kita Iya. mengikut menyemprot juga. Iya betul Pak. Karena begini Pak Di, sedikit cerita juga. Ya. Di awal saya bertani sekitar 2 tahun lebih saya bertani, saya itu hanya mengikut Pak. Iya. Ya, mengikut sama orang tua. Jadi di awal Apa, ya? di awal ya. Apa yang dilakukan orang tua saya ikut juga. Ya. Orang tua melakukan penyemprotan, saya juga menyemprot. Iya. Kemudian orang tua melakukan pemupukan, saya juga mau pemupukan. Iya. Tapi di musim Kedua. memasuki tahun ketiga, Ya. Oh, saya ketiga. bertani, saya mencoba mempelajari bagaimana sih maunya ini padi ya. Ya.
kan ini makhluk hidup juga Pak Iya, ya, tumbuhan betul. hidup. Jadi Betul. kita juga harus pahami, kita juga harus dalami ini Pak Iya. Padi maunya Iya. bagaimana. Ya. Istilahnya kita belajar sedikit-sedikit Pak, karena Iya. saya juga masih terus belajar ini. Jadi Jadi- selama ini mulai dari awal terjun sendiri di sawah sampai sekarang terus belajar Pak ya? Iya betul Pak. Oke. Kurang lebih saya itu 2 tahun mengikut Pak. Iya. Untuk 2 tahun terakhir ini saya berusaha untuk mandiri mengetahui apa yang dibutuhkan sama padi seperti itu. Oh, jadi intinya sebelum memakai produk ini intinya itu dari hasil pengamatan. Iya, Setelah kita mengamat apa yang diperlukan oleh tanaman atau hama apa yang ada atau penyakit apa yang ada disesuaikan dengan paket pestisida yang akan kita gunakan. gunakan, yaitu salah satu kunci sukses Pak Suhail Sudirman melakukan pertanaman padi hibrida Intani 602. Mungkin masih ada yang disampaikan Pak. Ini sangat berharga sekali nih bincang santai kita sore hari ini yang langsung disiarkan untuk para pejuang pangan yang ada di Nusantara. Oke, adapun yang ingin saya sampaikan kembali bahwa ini semua boleh dikata bukan karena saya bisa, Ya. tapi ini semua berkat usaha dan kerja keras, Ya. kemudian disertai dengan doa. Mudah-mudahan ini Amin. bisa Betul Pak. berhasil Iya. seperti apa yang kita harapkan. Dan ini juga berkat bimbingan orang tua. Iya, Iya. betul. Jadi untuk anak muda seluruh Indonesia, khususnya Iya. di Sidrap, Iya. mari kita bertani. Oke. Jangan malu sebagai petani. Oh, betul. Karena Jangan saya malu. sendiri sebagai sarjana Ya, betul. tidak malu sebagai Tetap. petani, Pak. Ya, oke. Nah, jadi beliau itu salah satu lulusan S1 sarjana, tapi jangan malu jadi petani, jangan malu kotor, dan Bangga seorang jadi petani. petani itu kerjanya nyata Iya. dan hasilnya untuk semua. Oke. Itu. Jadi mungkin itu bincang santai kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pejuang pangan yang ada di Nusantara. Jadi pakailah produk-produk dari PT BC, dari PT Multisarana Indotani yang logo resminya itu cap kapal terbang. Insya Allah kami siap mendampingi dimanapun para pejuang pangan yang ada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang pangan PT BC, PT MSI cap kapal terbang. Nah, terima kasih Pak. Sama-sama. Masih dulu nih. Berat dong. Wangsa bisa mungkin